warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattah ya alim ya sami ya basir ya wahhab ya rajak warzuqna fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika wa nawwartal arda binurika samsika abada abada. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi wasahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bisri Muhammadah Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang terucap di dalam lisan dan bibir kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara kita menjalankan apa yang Allah perintah, ini merupakan bukti kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nuntutnya kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan buat kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti dan menjalankan daripada sunnah-sunnah junjungan kita, dan bibir kita selalu kita basahi dengan menyebut dan berselawat kepadanya. Nanti di akhir yaumil kita berada di belakang barisan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rutin pada maghrib malam Sabtu kita membedah daripada kitab Adabul Insan. Malam Sabtu kemarin
kita membedah daripada kitab ini, yaitu pasal yang ke-14, yaitu adab mengantar jenazah. Adab bagi orang mengantar jenazah yaitu bagi pengantar sunnah berjalan di hadapan jenazah. Dan sunnah kita dalam mengantar jenazah itu kita tidak banyak bercerita daripada teman-teman yang mengantar jenazah tersebut, melainkan kita saling introspeksi diri kita bahwa suatu saat kita akan diantar oleh orang-orang tersebut, yaitu kita digotong melalui kurung batang. Itu yang harus kita renungkan apabila kita mengantar jenazah orang lain. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa semua makhluk di alam dunia ini semua akan mati. Tidak tanpa terkecuali, semua mati. Tapi kita enggak tahu kapan kita matinya, di mana kita matinya, dan bagaimana kita matinya. Yang tahu itu hanya Allah. Kita cuma disuruh apa? Introspeksi diri kita. Apakah di dunia kita menjalankan apa yang Allah perintah itu sudah benar? Maka nanti bagaimana kita mati, Allah. Karena manusia mengharap-harap apabila akhir daripada kehidupannya di alam dunia yang mereka cari, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Semua. Makanya kalau lagi kita ngantar kurung batang, kita banyak-banyakin apa? Istighfar, bahwa dosa kita selalu banyak pada Allah. Jangan kalau kita lagi ngantar jenazah orang mati itu kita baca tahlil yang keras. Jangan. Kita aja kita baca kalau bisa, perlahan-lahan aja kalau bisa. Kalau mau ditahlilin yang keras-keras itu nanti di rumah saja. Malam, waktunya malam. Kalau pas nganter jenazah, cara pelan-pelan aja baca tahlilnya, la ilaha illallah. Yang udah gede, kalau mati aja biasa aja. Jadi ada 3 kesunahan dalam kita mengantar jenazah. Pertama, kita berjalan di hadapan jenazah itu yang kedua, jangan bercerita. Yang enggak, jangan bercerita. Yang keempat, kita introspeksi diri kita kalau ngantar. Dan keempat, kita jangan keras-keras
baca tahlil dalam mengantar jenazah orang mati. Dan kita lanjut pada malam ini, yaitu membedah dari pasal yang ke-15, yaitu ada puasa bulan Ramadan. Sebelum kita membedah ini, sama-sama kita agar mendapat keberkahan daripada pengarang kitab ini, kita bacakan suratul Fatihah agar kiranya apa yang kita niatkan pada hari ini dengan hati yang ikhlas untuk menuntut ilmu di jalan Allah, ini kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Ususun al-ulama rasidin sanadin Nabi Umar wa sallallahu alaihi wa minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Ususan As-Sayyid Al-Habib Usman bin Abdullah bin Ajal bin Yahya Al-Alawi Allah yataqasam bi rahmatil maghfirah wa yasunumul jannah. Sayyalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yang ke-15. Adapun adab puasa bulan Ramadan. Bermula wajib atas kita mengetahui lebih dahulu di sini aturan masuk keluar bulan dalam hukum agama. Bermula itu bulan Islam ada yang harusnya 30 dan ada yang 29. Maka tiada ada yang 31 atau yang 28. Adapun aturan almanak yang dipakai buat menentukan tiap-tiap sehari bulan di dalam perkara dagang atau kawin, maka yaitu berganti 1 bulan 30 hari dan 1 bulan 29 hari. Tetapi di dalam perkara puasa dan lebaran, maka agama tiada pakai itu almanak atau hisab falak buat menentukan sehari bulan. Dan jika agama tiada menentukan hari-harinya suatu bulan yang akan datang, melainkan yang agama pakai yaitulah wajib melihat bulan jua. Maka apabila kelihatan suatu bulan di dalam suatu malam, maka malam ketika ketika puluhannya, jika dapat kelihatan bulan yang baru, maka ketiga inilah diketahui bahwa bulan yang telah lalu itu harusnya
29 saja. Adapun jikalau malam 30 itu tiada dapat kelihatan bulan yang baru itu dari sebab kecilnya atau sebab ketutup awan. Hampir. Hingga sekalipun bulan yang baru itu pada hisabnya sudah tinggi, maka jika tiada kelihatan maka wajib di malam itu dijadikan malam ke-30 bagi bulan yang lalu itu, maka ketiga itulah diketahui bahwa bulan itu harusnya genap 30 hari, maka besok malamnya barulah agama pakai buat sehari bulan yang baru itu, dan tiada peduli sekalipun amat tinggi. Maka dari itu, jikalau orang yang tiada mengerti perkara agama, maka ia sangka salah itu bulan sudah tinggi, dibuat sehari bulan. Adapun perkara penglihatan bulan, maka jikalau nampak di mata orang banyak, maka tiada ada bicaranya lagi di dalam ketentuannya. Adapun jikalau tiada nampak mata orang banyak, maka tiba-tiba ada saksi yang mengaku dapat lihat bulan, maka syaratnya yang tersebut di dalam kitab-kitab agama, yaitu bahwasanya saksi itu syaratnya adil, dan itu orang yang adil. Terlalu banyak syarat-syaratnya hal yang ada pada orang zaman sekarang ini. Dan jika syaratnya laki, bahwa saksi-saksi itu boleh dapat dipercaya oleh orang-orang padanya, karena bulan tahun padanya, karena belum tahu mendusta dan syaratnya pula bahwa bulan itu sampai pada atau yang boleh dapat dilihat oleh orang-orang, yaitulah yang dikata makan tempat artinya. Adapun jikalau tiada dapat kedua syarat-syarat yang akhir ini, maka ketalak saksi-saksi yang mengaku lihat bulan adanya, maka
itulah yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang muktamid adanya. Adapun perkara aturan saksi-saksi punya melihat bulan, maka telah kami karang di dalam kitab bernama Taudihul Adillah. Jadi kalau ingin mengetahui perkara tentang melihat bulan, kita harus paham dengan kitabnya. Yang di sini dikasih tahu yaitu kitab Taudihul Adillah. Jadi bab pada pasal yang ke-15 ini yaitu adab puasa bulan Ramadan. Intinya sebelum masuk bulan Ramadan kita harus tahu aturan apakah di Indonesia ini khususnya pemerintahan yang dipimpin langsung Kementerian Agama telah melaksanakan sidang isbat namanya. Kalau belum ada keputusan daripada Menteri Agama, maka kita sebagai warga, sebagai masyarakat, jangan mendahului untuk kita berpuasa. Karena apa? Karena kita mempunyai pemerintahan yang sah, yang dinahkodai oleh Kementerian Agama yang menentukan kapan waktu masuk bulan Ramadan dan akhir daripada Ramadan. Di situ adabnya, karena kita sebagai masyarakat yang nggak paham dengan ilmu bulan, ilmu perbintangan, jadi kita mengikuti apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'annya, yaitu taatilah Allah dan Rasulnya dan taatilah ulil amri. Tuh. Jadi kita ikutin aturan-aturan yang dipakai, diberitakan oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu Menteri Agama. Karena kita tinggal di Indonesia. Karena sangat riskan kalau kita tidak mengikuti daripada aturan Kementerian Agama, kita mengikuti daripada yang lain, kita berpuasa saja sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, tapi kita enggak tahu yaitu hukum-hukum agamanya kalau kita ingin berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena yang namanya kita tinggal di negara Republik Indonesia khususnya, itu kita
mempunyai kalender, dan orang dulu sering menyebutnya almanak, yaitu dengan tahun Masehi. Sedangkan kalau ingin menentukan masuk daripada awal bulan Ramadan, itu ditentukan dengan kalender Hijriyah. Itulah kenapa ada perbedaan. Karena kalau kalender tahun Masehi itu ada yang namanya tanggal 27, tanggal 28, dan ada tanggal yang namanya tanggal 31. Sedangkan kalender daripada tahun Hijriyah itu rata-rata kebanyakan tanggal, yaitu tanggal 29 dan tanggal 30. Karena mengikuti daripada aturan, yaitu melihat bulan. Kalau bulan belum kelihatan daripada ufuk, di atas ufuk yaitu 2-3 derajat, maka tanggal 1 untuk bulan baru itu belum bisa ditentukan. Tapi kalau bulan telah kelihatan di atas daripada 2-3 derajat, maka apabila tanggal 29 daripada bulan Sya'ban, maka besok berarti sudah masuk waktu 1 Ramadan, karena bulan sudah kelihatan. Jadi itulah pakainya kalau kita ingin mengetahui bahwa menentukan 1 Ramadan itu dibutuhkan keahlian daripada orang-orang yang mempunyai ilmu falak, ilmu hisab. Makanya kita sebagai warga, karena kita nggak paham tentang ilmu itu, makanya kita dengarkan hasil daripada sidang isbat yang akan disiarkan langsung melalui media, yang nantinya akan diinformasikan, diputuskan oleh Menteri Agama, yang beliau telah menyebar daripada ahli-ahli yang melihat bulan untuk menentukan masuknya tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 bulan Syawal. Jadi sekarang kita nggak usah bingung untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena syarat daripada masuk tanggal 1 Ramadan, kita harus mendengarkan daripada sidang yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan kalau kita ingin mengetahui dan ingin mempelajari daripada ilmu hisab, ilmu falak, yaitu kitab ini memberi kemudahan agar dapat dipelajari, yang bernama kitab
taudihul adilah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini kita bisa memahami, dan jangan kita ceroboh dalam menentukan puasa kita. Karena kita mempunyai pemerintahan yang sah, yang diakui oleh masyarakat, agar kiranya kita patuh apa yang ditentukan oleh kementerian yang telah ditunjuk oleh pemerintah kita. Mungkin hanya ini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Allah ampunin semua dosa-dosa orang tua kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, serta keturunan-keturunannya yang manfaat buat dirinya, manfaat buat lingkungan, dan manfaat buat orang banyak. Dengan duduknya kita di majlis ini, Allah berikan kita selalu kemudahan, gampang, sehat, berkah, selamat. Dan Allah selalu penuhi kehidupan kita, Allah penuhi rezeki kita, Allah penuhi ilmu kita, Allah penuhi keharmonisan rumah tangga kita. Dan akhir hayat kita minta padanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allah hajihini ya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.